Yang namanya disuruh kan? Oh, disuruh. Cepat ditetapkan, cepat itu. Dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati. Gak ada kata-kata, adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar. Halo semua, jumpa lagi ya dengan saya Sasena di Sasena Explore. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita suarakan terus kasus Subang di balik kasus Vina ya. Karena kasus Vina ini ternyata PK Sakatatal dan 7 narapidana ditolak. Ya, walaupun PK tersebut bisa diajukan berkali-kali ya, setiap saat bisa diajukan, tapi tentunya pengajuan PK berikutnya lebih berat karena segala sesuatu yang sudah dibahas di PK pertama ya mungkin itu sudah tidak bisa dijadikan perdebatan lagi. Harus ada novum-novum baru atau temuan-temuan baru. Ya, mungkin memang ada beberapa aspirasi ya, ingin buat petisi ke Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Prabowo untuk memberikan kebijakannya terhadap kasus tewasnya Vina dan Eki Cirebon ya tahun 2016 silam. Kita berdoa terbaik ya untuk kasus Vina, semoga dapat terbuktikan atau Presiden dapat memperhatikan yang benar-benar di kasus ini, karena kasus ini kan juga udah nyampe ke Kapolri saat itu ya. Bisa dikaji ulang, adakah praktek hukum yang salah atau gimana nih? Karena saat itu banyak masyarakat mempercayai bahwa itu adalah laka lantas tunggal ya, bukanlah suatu pembunuhan. Kalau memang itu benar kan kasihan 7 narapidana dan Sakatatal ya, yang harus menanggung suatu kesalahan yang mungkin saja memang tidak mereka lakukan. Nah, sementara di kasus Subang juga masih ribut ya, belum 100% terselesaikan. Seperti di video yang sudah kalian bisa simak ya, hal seperti itu. Masih ada keributan tentang DNA asing yang belum didapatkan pembandingnya. Tapi ternyata di persidangan itu terungkap ya, lewat platform yaitu Ibu Beta Aritonang itu mengatakan DNA tersebut ditemukan atau dilaporkan setelah 10 hari kejadian dan sudah dilakukan pembanding sebanyak ratusan ya, bukan hanya puluhan, ratusan terhadap orang-orang yang dimungkinkan dicurigai. Artinya kalau ratusan sampel darah ini diperiksa dan kepada orang-orang yang dicurigai, ya tentunya kan orang-orang yang dicurigai, arti dicurigai itu ya bisa saja orang-orang terutama dari pihak keluarga dulu ya, tanpa terkecuali. Karena clue dari kepolisian saat itu diduga pelakunya adalah orang dekat korban, karena memang tidak ada akses pintu yang rusak, jendela yang rusak dan lain-lain ya. Intinya akses masuk nggak ada yang rusak, dan itu patut diduga pelakunya orang dekat. Bisa orang tua, anak, saudara, teman ya,
teman kerja, pacar, dan lain-lain. Tentunya orang-orang tersebut sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, kembali ke DNA asing ini, pendapat saya kalaulah memang diambil 10 hari atau diperiksa 10 hari kemudian dilaporkan, ya, ini ya tidaklah bisa valid ya, apakah DNA itu memang ada di TKP saat malam kejadian. Contoh, untuk yang ada di papan penggilasan itu bisa ada di situ memang DNA terdahulu namanya. Ataulah itu ada oknum ya yang sengaja meninggalkan DNA asing tersebut di situ. Begitu juga di mobil Alphard, karena kan barang-barang ini, barang bukti ini yang diambil dari TKP itu menjadi penguasaan penuh kepolisian, dan saat itu dikumpulkan jadi satu di polsek. Nah, sedangkan polseknya, anggota-anggota penyidik awal-awal masih dalam proses yang diduga terlibat adanya obstruction of justice yang masih berproses, apakah sekedar melanggar etik atau nantinya ditemukan unsur pidana. Sedangkan kasusnya Ramdhanu itu sama ya, 10 hari juga. Jadi sudah nggak fresh lagi ya, sudah melalui banyak transisi itu barang. Nah, pendapat kalian gimana tuh? Apakah memang itu real DNA asing saat malam kejadian itu ada orang asing di sana, atau itu bagian dari obstruction of justice ya? Karena saat ini itu masih menjadi perdebatan ya, DNA siapakah itu, adakah kaitannya dengan peristiwa Rajapati di Subang, atau memang itu perbuatan dari para oknum obstruction of justice untuk mengaburkan kasus ini agar susah untuk diselidiki. Silahkan ya, tulis di kolom komentar. Ya, harapan kita, karena kasus ini pelaku utamanya yaitu Pak Yosep selaku suami dan ayah korban ini sudah divonis 20 tahun penjara secara sah dan meyakinkan, telah melakukan pembunuhan bersama-sama ya. Paling tidak itu keputusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan juga MA ya, kasasinya udah ditolak. Harapannya tinggal PK ya, katanya sih rencana akan mengajukan PK. Silahkan temukan novum. Kita sebagai masyarakat hanya mengawal ya, mensupport Polda Jabar menyelesaikan kasus ini, mensupport para PH ya. Kalau meyakini kliennya memang bersalah atau tidak, silahkan dibuktikan di persidangan. Oke, kita berharap tetap selesai ya. 3 tersangka ini udah 1 tahun menyandang tersangka tapi tidak juga diproses. Itu yang penting, karena itu adalah satu rangkaian kalau dikaitkan dengan keterangan Ramdhanu yang menjadi justice kolaborator yang sudah divonis 4 tahun penjara. Dimana di situ Ramdhanu mengakui bahwa pelaku utama adalah Pak Yosep, dibantu oleh Ramdhanu itu sendiri, dibantu oleh Ibu Mimin selaku istri keduanya Pak Yosep, dan dibantu 2 anak tirinya Abi dan Ariki. Oke, kita support selalu Polda Jabar untuk segera menyelesaikan kasus Subang agar tidak menjadi polemik masyarakat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time. Bye-bye.